Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uun Ilionar sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul Integrasi Nasional. Kami akan memperkenalkan kelompok 2 terlebih dahulu yang terdiri dari saya, Fadil Saputra, dengan NIM 2029009. Selanjutnya ada Fadia Julianti dengan NIM 220450012. Selanjutnya Hatta Prima Meza dengan NIM 220113110. Rival Liswandari dengan NIM 220581185. Selanjutnya Zikra Yozanda dengan NIM 220630020. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi integrasi nasional yang akan disampaikan. Baiklah, terima kasih kepada host yang telah mengizinkan saya. Saya akan memberi beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Dr. Nazardin Samsudin, integrasi nasional adalah proses pemersatu suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dan menurut Howard Rigin, integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian individu manusia menjadi satu kesatuan atau satu keutuhan yang lebih utuh, atau penyatuan banyak komunitas kecil ke dalam suatu negara. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, integrasi mempunyai arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat serta utuh. Integrasi nasional merupakan usaha serta proses pemersatukan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian serta keselarasan secara nasional. Baik, itulah definisi integrasi nasional. Selanjutnya, materi tentang konsep integrasi nasional yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, persilahkan. Saya, Hatta Prima Meza, akan menjelaskan konsep dan syarat integrasi nasional. Konsep integrasi nasional sendiri secara vertikal melibatkan korelasi orang-orang dengan pemerintah yang hubungannya saling terintegrasi secara vertikal. Secara horizontal meliputi penyatuan bangsa Indonesia yang mempunyai taraf kemajemukan yang cukup tinggi. Selanjutnya, syarat integrasi nasional. Yang pertama, adanya kesadaran massa. Adanya kesadaran massa adalah syarat utama untuk membangun integritas serta persatuan nasional. Adalah kesadaran semua masyarakat bahwa hubungan diperlukan sebagai memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Syarat-syarat berikutnya adalah terbentuknya kesepakatan masyarakat mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, adanya nilai dan norma yang berlaku. Integrasi nasional juga bisa dicapai melalui adanya norma serta nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi sosial. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Hatta Meza. Selanjutnya jenis-jenis integrasi nasional yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rival. Silakan. Baiklah, saya Rivalia Sandari akan menjelaskan jenis-jenis integrasi nasional. Jenis-jenis integrasi nasional terbagi menjadi 6. 1. Integrasi asimilasi, 2. Integrasi akulturasi, 3. Integrasi normatif, 4.
keterpaduan perangkat, 5. Integrasi idealis, 6. Integrasi fungsional. Faktor pembentukan integrasi nasional terbagi pula menjadi 8. 1. Adanya rasa yang senasib serta seperjuangan. 2. Adanya ideologi nasional. 3. Adanya sikap tekad serta harapan untuk kembali bersatu. 4. Adanya jiwa serta rasa semangat dalam bergotong royong. 5. Cinta tanah air. 6. Penggunaan bahasa Indonesia. 7. Pembentukan identitas idealisme nasional. 8. Memprediksi ancaman asing. Baiklah, itulah dari saya. Baik, terima kasih Diva. Selanjutnya materi tentang faktor penghambat yang akan disampaikan oleh Zikra. Zikra, dipersilakan. Nah, baik, langsung saja teman-teman. Faktor penghambat integrasi nasional itu ada 8. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan Indonesia. Yang kedua, kurangnya toleran antar sesama golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing warga Indonesia. Yang keempat, adanya perilaku ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Yang kelima, luas wilayah Indonesia. Yang keenam, rakyat Indonesia yang beragam. Yang ketujuh, pemahaman etnosentrisme yang kuat. Yang kedelapan, erosi budaya adat dimulai. Contoh integrasi nasional. Contoh integrasi nasional sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah seragam sekolah adalah berbentuk sama untuk semua anak sekolah, terlepas dari kelas, orang tua yang ekonomi, suku, ras, ataupun dari agama mereka. Mereka memakai seragam sekolah yang sama. Biasanya hanya karakter lembaga yang membedakan mereka. Jika sekolah muslim, maka akan menggunakan seragam yang tertutup atau berhijab bagi yang perempuan. Ini semua berarti integrasi nasional di sekolah yang menggabungkan semua elemen yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Seragam guru dan kepala sekolah juga merupakan bagian contoh dari integrasi nasional. Baik, mungkin sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik, demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang dapat disimpulkan dari materi integrasi nasional adalah integrasi nasional itu usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara hingga terciptanya kesekasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional ini dapat bisa terbentuk dan juga ada juga faktor penghambatnya. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 tentang materi integrasi nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.